Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai hasil dari perencanaan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, yang beranggotakan saya sendiri, Ring Fitriani, dengan nomor NPM 101214222, Lisna Yeni Fadilah dengan nomor NPM 101214338, Salsabila Fadilah dengan nomor NPM 101214446, dan Tiara Zahrani dengan nomor NPM 112111353. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan. Anayas Food and Drink merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Perusahaan ini mengeluarkan produk risoles yang bahan dasarnya terbuat dari singkong, sehingga Anayas Food and Drink ini populer pelopor inovasi risoles singkong pertama yang ada di Indonesia. Selanjutnya. Baik, untuk materi mengenai bab 1 dan bab 2 pada aspek pemasaran risoles nyenye akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi dari bab 1 dan bab 2 ini, yaitu aspek pemasaran di perusahaan Benchmark Risoles nyenye. Izinkan saya untuk menjelaskan kenapa kita mengambil bisnis ini untuk menjadi benchmark perusahaan kita, yaitu karena perusahaan ini memiliki satu produk yang sama seperti usaha yang kita dirikan, yaitu risoles, namun memiliki perbedaan dari segi pembuatan dan bahan dasar dari risoles tersebut. Langsung saja kepada pembahasan pengertian dari aspek pemasaran. Menurut Maynard dan Beckman, pemasaran adalah segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, marketing yaitu proses manajemen yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui pertukaran produk yang bernilai. Selanjutnya. Nah, oke. Di sini ada slide mengenai apa aja sih yang akan kita bahas di aspek pemasaran ini, yaitu ada analisis pemasaran, komponen strategi pemasaran, komponen value, dan komponen taktik pemasaran. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis pemasaran. Analisis pemasaran biasanya dilakukan untuk melihat respon pasar atau respon konsumen terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apakah produk tersebut sesuai dengan keinginan atau yang diharapkan oleh konsumen. Untuk melihat analisis pemasaran, kita dapat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama dengan perbandingan kapasitas produksi, yang kedua ada perbandingan kapasitas permintaan, dan yang ketiga menghitung market share dari perusahaan utama. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, di sini ada 3 tabel yang dapat kalian lihat, yaitu tabel dari perbedaan kapasitas produksi, perbedaan kapasitas permintaan, dan perhitungan market share. Untuk menghitung perbandingan kapasitas produksi, yaitu kita dapat menggunakan rumus kapasitas produksi perusahaan dibagi dengan kapasitas produksi perusahaan pesaing dikali 100. Dari tabel tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata kapasitas produksi dari risoles nyenye dan risol itu sebesar 266,59%. Yang kedua yaitu ada tabel perbandingan kapasitas permintaan. Untuk menghitung perbandingan kapasitas permintaan, kita dapat menggunakan rumus kapasitas permintaan perusahaan dibagi dengan kapasitas permintaan pesaing, yaitu menghasilkan rata-rata sebesar 2,47. Yang selanjutnya yaitu ada perhitungan market share dari perusahaan utama. Menggunakan rumus permintaan perusahaan dibagi dengan permintaan pasar dikali 100. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat hitungan keseluruhan dari market share solusinya ini sebesar 98,89%, sedangkan hasil rata-ratanya sebesar 21,19%.
Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada komponen strategi pemasaran. Strategi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditargetkan dalam pembuatan bisnis maupun perusahaan sebelumnya. Komponen strategi ini biasanya disebut juga STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Selanjutnya. Nah, ini ada segmentasi pasar dari bisnis Risoles Nyenye, yaitu bisnis ini berfokus pada konsumen yang berada di daerah Kabupaten Bandung dengan konsumen berpenghasilan menengah ke atas, serta konsumen yang menyukai produk Risoles yang sudah memiliki banyak inovasi varian rasa. Yang selanjutnya yaitu ada targeting atau target pasar. Target pasar Risoles Nyenye yaitu melalui spesialisasi produk atau menampilkan dan memfokuskan diri sebagai perusahaan yang menghasilkan produk risol yang dapat bersaing secara aktual di dalam pemenuhan kebutuhan inovasi Risoles. Yang selanjutnya yaitu ada positioning, yaitu perusahaan ini memposisikan produknya sebagai produsen dengan memproduksi Risoles yang memiliki banyak inovasi varian rasa dan inovasi lainnya yang berkualitas tinggi dengan harapan dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dan mampu menarik pelanggan baru. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu ada komponen taktik pemasaran. Komponen taktik pemasaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada diferensiasi atau pembeda dari usaha ini dengan bisnis lainnya, yaitu berada di kulit risol yang lebih tipis dari biasanya serta isian yang lebih inovatif. Dan yang kedua ada marketing mix 4P. Produk yang dihasilkan yaitu berupa risoles makanan ringan dengan rentan harga 38.000 sampai 50.000 per pack. Penjualannya dilakukan secara offline dan online dengan pola distribusi langsung, yaitu produsen ke konsumen. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan ini menggunakan media sosial, yaitu TikTok, Instagram, FB Ads, dan juga menggunakan food vlogger. Selanjutnya, komponen value. Komponen value merujuk pada elemen-elemen yang membentuk nilai suatu produk atau layanan bagi pelanggan. Komponen value dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada brand atau merek, yang kedua ada service atau layanan. Merek atau brand dari perusahaan bisnis risol ini diambil dari nama bisnisnya sendiri, yaitu Risoles Nyenye atau Nyenye. Sedangkan layanan yang diberikan bisnis ini kepada konsumennya jika mendapatkan komplain, yaitu berupa pengembalian barang yang lebih baik. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu ada bab 3 dari aspek pemasaran Anayas Food and Drink. Seperti yang disebutkan oleh moderator, pada bab 3 ini kita akan menjelaskan mengenai perusahaan yang sedang kita rancang, yaitu Anayas Food and Drink. Seperti pada bab 2 tadi, pada bab 3 ini kita akan membahas mengenai beberapa subbahasan. Yang pertama ada analisis pemasaran, yaitu perbandingan kapasitas produksi antara Anayas Food and Drink dan pesaingnya Ahza Risol. Jika dilihat dari tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa rata-rata hasil hitungan perbandingan kapasitas produksi antara Anayas Food and Drink dan Ahza Risol sebesar 73%. Sedangkan untuk perbandingan kapasitas permintaannya sebesar 1,25%. Dan untuk perhitungan market share dari bisnis yang kita dirikan ini, yaitu menghasilkan jumlah keseluruhan sebesar 200 Yang selanjutnya yaitu ada komponen strategi pemasaran dari bisnis yang kita dirikan Anayas Food and Drink. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari
bisnis ini yaitu fokus pada konsumen daerah di daerah Majalaya dan sekitarnya, mulai dari anak-anak hingga remaja, serta konsumen yang sangat menyukai inovasi risoles, terutama inovasi pada kulit risoles itu sendiri. Yang kedua ada target pasar. Target pasar dari bisnis ini yaitu melalui spesialisasi produk sama dengan benchmark kita, yaitu memfokuskan diri sebagai perusahaan yang dapat bersaing secara aktual di dalam pemenuhan kebutuhan inovasi risoles. Yang ketiga yaitu ada positioning. Positioning sendiri dari bisnis ini yaitu memposisikan produknya sebagai produsen dengan memproduksi risoles yang memiliki inovasi kulit yang terbuat dari singkong. Yang selanjutnya yaitu ada komponen taktik pemasaran. Komponen taktik pemasaran dari bisnis ini di bagian diferensiasi atau perbedaan dari bisnis lainnya, yaitu seperti yang saya bilang dari awal tadi, bahwa bisnis ini memiliki perbedaan di bagian kulitnya, yang dimana kulitnya ini sendiri menggunakan bahan utama dari singkong yang dihaluskan yang kemudian dibentuk menjadi risoles. Yang kedua ada marketing mix. Produk yang dihasilkan oleh Anais Food and Drink ini berupa risoles dengan rentan harga sebesar 13.000 per piecesnya. Kenapa bisnis ini memiliki harga yang lebih besar dari pasaran yang lainnya? Karena bisa dilihat sendiri usaha ini baru berdiri dan masih akan menyesuaikan harga yang ada di pasaran. Serta bisnis Anais Food and Drink ini melakukan penjualan secara offline di daerah alun-alun Majalaya, serta promosinya menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu ada komponen value. Komponen value dari bisnis ini yaitu ada dari brand atau mereknya. Nama merek sendiri dari produk risoles yang kita hasilkan yaitu Air King. Kenapa Air King? Karena Air King tersebut adalah singkatan dari risoles singkong, serta layanan yang akan kita berikan jika mendapatkan komplain dari konsumen, maka kita akan menyeratkan konsumen untuk mengembalikan produk yang salah dan mendapatkan produk baru dengan ketentuan waktu tertentu. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT dari bisnis Anais Food and Drink ini yaitu memiliki kekuatan, yaitu yang pertama memiliki pelanggan yang setia, yang kedua akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan, yang ketiga memberikan kompensasi jika ada kecacatan atau komplain dari konsumen, yang keempat yaitu ada fokus di diferensiasi produk, yaitu spesialisasi kulit risoles dan inovasi isian risolesnya itu sendiri, serta harga yang lebih murah, dan yang terakhir menggunakan media sosial sebagai bahan untuk promosi langsung agar menarik konsumen. Sedangkan kelemahan yang kita miliki dari bisnis ini yaitu hanya mampu memenuhi kapasitas produksi sebesar 73% dari permintaan, yang dapat menjadi kendala dalam memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Yang kedua, target pasar yang terlalu spesifik, yaitu konsumen yang berpenghasilan menengah ke atas dan rentan usia anak-anak hingga yang dapat membatasi potensi pasar. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada peluang bisnis Anais Food and Drink. Kenapa kita mendirikan bisnis ini? Tentu saja kita melihat peluang-peluang yang ada dari daerah yang akan kita gunakan untuk membangun bisnis ini, yaitu potensi untuk terus melakukan inovasi produk dan diferensiasi untuk memperluas pasar, serta pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan
dan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mengakomodasi permintaan yang lebih besar, serta adanya peluang dari daerah itu sendiri yang menghasilkan budidaya singkong. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman yang kita hadapi dalam membangun bisnis ini yaitu persaingan di bisnis yang sejenis yang juga menawarkan produk dengan harga yang lebih murah. Kedua, risiko terhadap perubahan tren pasar yang lebih cepat dan preferensi konsumen. Yang ketiga, tuntutan akan kualitas produk dan pelayanan yang lebih tinggi dari konsumen. Slide selanjutnya yaitu mengenai bab 2 dan bab 3 aspek operasional yang akan disampaikan oleh Saudari Lisnaini. Baik, terima kasih kepada Saudara Salsabila yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Pada materi bab 2 dan bab 3 aspek operasional ini, yaitu saya rangkum dari dua perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan benchmarking, yaitu Resource Nyenye, dan satu lagi yaitu perusahaan yang kita dirikan yang bernama ATS. Selanjutnya itu mengenai pengertian dari aspek operasional itu sendiri. Menurut Parinduri dan kawan-kawan, pada tahun 2020, manajemen operasional ialah suatu bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh dan optimal pada sebuah masalah tenaga kerja, barang, mesin, peralatan, bahan baku, atau produk apapun yang bisa dijadikan sebuah barang atau jasa yang bisa diperjualbelikan. Dan pembahasan di bab 2 dan 3 ini yaitu yang pertama mengenai deskripsi produk, yang kedua proses produksi, yang ketiga ada Gantt chart atau kegiatan produksi berlangsung, dan yang terakhir itu penentuan layout perusahaan. Yang pertama mengenai deskripsi produk. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan benchmarking ini yaitu perusahaan Resource Nyenye, yaitu Risoles dengan varian Small Beef. Karena Risoles ini merupakan menu utama yang ada di risol Nyenye tersebut. Selain Risoles Small Beef juga terdapat beberapa varian lain seperti cheeseburger, mayo, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan yang kami dirikan ini berbeda dengan perusahaan benchmarking tentunya, karena perusahaan kita ini berbahan dasar singkong sehingga membuat inovasi terbaru di dalam dunia kuliner. Dan untuk variannya ada sayuran, ayam, smoked beef, dan juga lain-lain. Selanjutnya mengenai proses produksi. Untuk proses produksinya itu, pembuatan risoles sama seperti umumnya yang menggunakan tepung, air, dan lain-lain. Mungkin cara tersebut dilakukan pada perusahaan benchmarking yaitu Resource Nyenye. Mulai dari cara melipat, memanggang kulit, sampai akhirnya itu bagus dan tidak mudah sobek. Namun yang menjadi pembeda di antara kedua perusahaan tersebut yaitu ada di perusahaan yang kita dirikan, yang bahan bakunya yaitu singkong, yang dimana dalam penggunaannya itu, dalam pembuatan sikulnya itu tidak sama seperti Gantt chart. Ini bisa dibilang menggambarkan jadwal aktivitas kegiatan pada saat kegiatan dimulai dan diakhiri. Jadi, jadwal kegiatan produksi yang ada di perusahaan benchmarking yaitu Resource Nyenye dan juga Anayas Food and Drink, perharinya itu membutuhkan waktu sekitar 7 jam perharinya. Karena dalam pembuatan risoles tersebut memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena kesulitan di dalam pembuatan kulitnya. Selanjutnya yaitu dalam penentuan layout perusahaan. Dalam penentuan layout ini, kedua perusahaan ini, baik yang benchmarking atau perusahaan kami, menempatkan resource ini di tempat yang strategis, yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Nah, layoutnya sendiri itu dalam proses produksinya terbagi beberapa ruangan, yang dimana ruangan tersebut dibagi-bagi seperti pembuatan untuk kulit, pengepakan, atau pembuatan produksinya. Sehingga itu juga memudahkan kami dalam melakukan proses produksinya sendiri. Dan mungkin tambahan untuk bentuk perusahaannya itu sendiri, jika perusahaan benchmarking itu
mungkin kelengkapan datanya sudah cukup karena sudah memiliki nomor halal dan juga surat izin usaha. Sedangkan perusahaan yang kita dirikan itu karena masih merintis sehingga kami belum memiliki kedua surat tersebut. Dan selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini diambil dari pesaing dan juga perusahaan kami sendiri. Untuk perusahaan pesaing yaitu ada Afdal Soles, sedangkan kami teliti yaitu Anayas Food. Untuk kekuatannya sendiri yang ada di Anayas Food itu penggunaan bahan bakunya itu berkualitas, produk yang dihasilkannya juga memiliki banyak varian, serta status perusahaannya itu masih dibilang perintis. Sedangkan Azhari Soles itu untuk kekuatannya mungkin telah menggunakan teknologi yang cukup canggih dalam proses produksinya. Dalam penempatan lokasinya juga cukup strategis dan mudah dijangkau oleh orang lain, sehingga memperlancar proses produksinya. Selanjutnya kelemahannya yang ada di Anayas maupun Azhari Soles. Yang pertama, tidak tersedianya mesin yang berteknologi tinggi sehingga memperlambat dalam proses produksi dikarenakan tenaga yang digunakan masih menggunakan tenaga alami atau memperkerjakan tenaga manusia. Sedangkan di Azhar yaitu kurangnya sistem pengawasan yang dapat menyebabkan kualitas produk risoles ini menurun. Lalu yang ketiga, peluang yang ada di Anayas ini yaitu perkembangan teknologinya semakin pesat serta perkembangan usaha F&B ini semakin meningkat sehingga mempermudah perusahaan dalam proses produksi perusahaan sehingga kapasitasnya pun akan lebih optimal dan konsisten. Sedangkan Azhari Soles ini yaitu ketersediaan bahan baku yang berkualitas serta teknologi yang pesat yang dimana akan mempermudah perusahaan dalam melakukan proses produksinya. Dan juga kelengkapan legalitas yang dimiliki ini justru akan mempermudah perusahaan dalam proses pengajuan pinjaman dari pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Anayas Food ini karena kurangnya teknologi sehingga memperlambat jalannya proses produksi. Karena alat yang masih kita gunakan ini terbilang sangat sederhana sehingga memperhambat dalam proses produksi atau proses permintaan dari para konsumen. Sedangkan dari Azhari Soles yaitu karena pesaingnya yang semakin banyak itu juga memperhambat dalam proses produksinya atau penjualannya, ditambah dengan kenaikan biaya perizinan yang dapat meningkatkan harga pokok produksi semakin turun. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitriani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen bisnis dan SDM pada bab 1 dan juga bab 2. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk melakukan perencanaan, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pembangunan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, nah di sini ada pembahasan untuk perusahaan benchmark yaitu resource nyenye. Yang pertama yaitu ada tentang planning, organizing, actuating, controlling, sumber tenaga kerja, sistem rekrutmen dan seleksi karyawan, serta sistem kompensasi dan jumlah karyawan. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada planning. Nah, visi sendiri dari resource nyenye ini yaitu menghasilkan jajanan berkualitas yang halal dan bergizi untuk masyarakat. Sedangkan untuk misinya sendiri yaitu yang pertama perencanaan strategis dan operasional menggunakan bahan yang berkualitas, memberikan harga yang pas untuk konsumen, serta membuka cabang sebanyak mungkin. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian. Result nyenye ini untuk jumlah karyawannya yaitu berjumlah 3 orang, yaitu yang pertama ada ownernya, yang kedua ada divisi keuangan, dan yang terakhir yaitu ada operasional. Selanjutnya yaitu ada accounting, yaitu sistem komunikasi. Untuk sistem komunikasi di perusahaan resource nyenye ini adalah sistem komunikasinya itu terikat yang terdiri atas komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Sistem komunikasi terikat ini memiliki arti bahwa tidak ada batasan informasi antara pimpinan dan juga bawahan, sehingga pimpinan perusahaan dapat menginformasikan kepada karyawan tentang keadaan atau situasi perusahaan.
Nah, sedangkan untuk tipe kepemimpinannya ini yaitu tipe kepemimpinan yang ada di perusahaan resource-nya ini yaitu merupakan tipe kepemimpinan yang demokratis. Selanjutnya, yaitu ada controlling. Dalam Firmansyah dan Mardika 2018 menjelaskan bahwa controlling atau pengawasan adalah suatu konsep atau kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh manajemen bisnis dalam menilai suatu kinerja dan menentukan apakah kinerja yang ada sudah berjalan sesuai standar yang berlaku agar dapat dilakukan perbaikan dan pembaruan terhadap segala sumber daya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yaitu ada sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja ini merupakan kualifikasi umum karyawan selesainya pada setiap divisinya, yaitu yang pertama itu ada divisi keuangan, yaitu harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang accounting, memiliki sertifikat keuangan dan juga komunikatif. Yang kedua yaitu ada divisi operasional, yaitu untuk kualifikasinya memiliki pengalaman kerja di bidang operasional, keterampilan kepemimpinan yang efektif, komunikasi dan berani berbicara di depan umum, terampil inovatif dan kreatif, serta disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, yaitu ada sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, untuk sistem rekrutmen dan seleksi karyawan, diri solusinya ini melakukan perekrutannya itu dengan mengutamakan yang berdomisili dekat dengan perusahaan. Sedangkan dalam melakukan perekrutan, pemilik perusahaan terjun langsung dalam proses perekrutan dan tahap penyeleksian, sehingga pemilik perusahaan ini akan benar-benar memilih calon karyawannya itu sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, yaitu ada sistem kompensasi dan juga jumlah karyawan. Nah, berikut ini merupakan gaji dan juga tunjangan yang diperoleh oleh karyawan resource-nya. Nah, untuk jumlah karyawan di resource-nya itu sebanyak 2 orang dengan gaji pokok per orangnya itu sebesar 3 juta, maka setiap bulannya itu resource-nya mengeluarkan gaji sebesar 6 juta untuk 2 orang karyawan. Selanjutnya, di sini dari Anayas Food and Drink dalam aspek manajemen bisnis dan sumber daya manusia. Untuk pembahasannya yaitu sama. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada planning. Nah, untuk visi dari Anayas Food and Drink ini yaitu menjadi kedai makanan yang terkenal dengan cita rasa yang istimewa dan autentik yang dapat memikat para pelanggan dari berbagai kalangan. Sedangkan untuk misinya sendiri yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Nah, yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu yang menarik dan memenuhi selera pelanggan dan menciptakan suasana nyaman dan ramah bagi setiap pelanggan. Selanjutnya, nah, di sini tuh ada perencanaan strategis dan juga operasional. Untuk perencanaan strategis dari perusahaan Anayas Food and Drink ini yaitu berencana untuk memperluas jangkauan pasar dan membuka cabang sebanyak-banyaknya di Kabupaten Bandung. Selain itu juga akan terus berinovasi dan mengembangkan variasi produk risoles dengan berbagai macam isian untuk dapat menarik minat para pelanggan dan akan terus melakukan promosi sebesar-besarnya untuk mencapai impian market tender dan menciptakan brand image yang baik dan produk yang memiliki ciri khas. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan operasionalnya ini yaitu perusahaan akan terus memperbaiki proses produksi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, yaitu organizing. Untuk jumlah karyawan di perusahaan Anayas Food and Drink ini masih cukup terbilang sedikit karena masih dalam tahap pembuatan, yaitu yang pertama ada owner, yang kedua ada kasir, dan yang terakhir yaitu ada chef. Selanjutnya, itu ada actuating. Untuk sistem komunikasi di Anayas Food and Drink ini yaitu sudah sangat baik, yaitu dengan komunikasi vertikal yang terdiri dari atas komunikasi ke atas dan juga ke bawah. Sedangkan untuk tipe kepemimpinannya yaitu dengan tipe demokratis. Selanjutnya,
Yaitu ada controlling, yaitu pengawasan merupakan proses pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan juga rencana yang telah ditetapkan, di mana seorang manajer harus dapat mengawasi dan memahami mengenai tugas pokok dan fungsi dari setiap karyawan, sehingga perusahaan dapat terkontrol dengan baik dan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada surat tenaga kerja. Dari Anies Food and Drink ini, pada setiap divisinya yaitu yang pertama ada owner, yaitu harus bertanggung jawab, jujur, disiplin, memimpin perusahaan dengan baik, komunikasi yang efektif, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kasir, yaitu memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang accounting, memiliki sertifikat keuangan, komunikatif, jujur, teliti, cekatan, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu ada chef, memiliki sertifikat tata boga, pengalaman minimal 1 tahun di bidang food and beverage, dapat bekerja sama dalam tim atau individu, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu ada sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Untuk sistem rekrutmen, perusahaan akan melakukan pengiklanan lowongan pekerjaan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Di mana kami berharap dengan pengiklanan di media sosial tersebut dapat mempermudah para pencari kerja untuk mengakses zaman era teknologi yang sudah berkembang pesat. Selanjutnya, yaitu sistem kompensasi dan juga jumlah karyawan. Nah, untuk sistem kompensasi dan jumlah karyawan di Anies Food Ending ini yaitu untuk gajinya untuk owner sebesar 1 juta dengan tunjangannya itu setengah dari gaji pokok. Untuk kasir yaitu dengan gaji pokok per bulannya 1.500.000, sedangkan untuk chef yaitu 1.500.000. Maka di sini dapat ditotal eh, untuk jumlah gaji pokok dan tunjangannya itu sebesar 17.250.000. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT perusahaan Anies Food and Drink. Yang pertama itu ada kekuatan, yaitu lokasi yang strategis, kualitas makanan yang sangat bagus, memberikan layanan yang sangat ramah kepada pelanggan. Yang kedua yaitu ada kelemahannya, yaitu pendidikan karyawan yang rendah menyebabkan daya inovasi dan kreativitas untuk pengembangan produk kurang, modal terbatas, promosi yang kurang efektif karena tidak adanya karyawan yang khusus menangani bidang pemasaran. Selanjutnya yaitu ada planning, yaitu inovasi produk dengan cara terus meningkatkan menu baru atau menawarkan menu spesial yang sesuai dan tren musim. Sedangkan untuk ancamannya sendiri yaitu persaingan semakin ketat, yaitu banyaknya pesaing di industri makanan yang menawarkan produk yang sama. Selanjutnya yaitu analisis SWOT perusahaan pesaing, yaitu Azarisol. Untuk kekuatannya yaitu Azarisol ini telah memiliki perencanaan strategis dan operasional yang matang, struktur organisasi sudah terstruktur dengan baik sehingga pemisahan tugas dan kewenangan masing-masing bagian telah jelas, memiliki brand yang sudah dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri yaitu sistem pengendalian dan pengawasan belum berjalan dengan baik, harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis, meskipun memiliki banyak inovasi dan variasi menu, tetapi masih terbatas dalam kategori tertentu. Selanjutnya, yaitu ada peluang, yaitu pangsa pasar dan dukungan masyarakat yang besar dapat membantu mewujudkan visi perusahaan, memperluas pasar ke luar negeri yang memiliki permintaan tinggi untuk produk tertentu. Sedangkan untuk ancamannya sendiri yaitu munculnya perusahaan baru yang menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan yang lebih baik, munculnya perusahaan baru yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah, ketidakstabilan harga bahan baku yang mengganggu biaya produksi, penurunan daya masyarakat akibat krisis ekonomi atau resesi. Selanjutnya, nah, di sini ada kesimpulan dari aspek manajemen bisnis dan sumber manusia ini dapat disimpulkan bahwa Anies Food Ending ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu risoles. Dari segi sumber daya manusianya sendiri, Anies Food Ending ini masih sedikit, yaitu berjumlah 3 orang yang terdiri dari owner, chef, dan juga kasir. Namun meskipun SDM-nya berlima sedikit, tetapi kualitas yang dimiliki sangat bagus dan kompeten di bidangnya. Untuk rencana kedepannya, kami ingin menambah jumlah karyawan khususnya di bidang keuangan dan juga pemasaran, agar keuangan perusahaan dapat terkelola dengan baik dan terus melakukan pemasaran secara instan di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain, dengan membuat konten-konten yang menarik dan mengikuti tren, sehingga dengan begitu akan menarik hati para customer untuk dapat membeli produk kami dan terus berlangganan. Selanjutnya, baik, untuk aspek keuangan akan dijelaskan oleh Tiara. Oke, selanjutnya ada aspek keuangan.
Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi memperoleh sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi, beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dari aspek keuangan tersebut dapat diberikan penilaian apakah usaha dapat dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan dengan beberapa alat analisis, kusir, dan daftar. Aspek keuangan yang efektif sangat penting bagi keberlangsungan ranking untuk memantau kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan strategis yang tepat. Next. Selanjutnya ada sumber dan kebutuhan dana dari Risol Nyenye. Sumber dana yang diperoleh oleh Risol Nyenye dalam menjalankan proses bisnis produksinya berasal dari dana pribadi, yang mana dana tersebut tidak bercampur tangan dengan dana investor atau tidak berinvestasi. Dana yang diperoleh oleh perusahaan tersebut digunakan untuk kebutuhan modal bisnis dan modal kerja operasional. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan depresiasi dan amortisasi. Perhitungan depresiasi biasanya melibatkan pengalokasian biaya aset fisik selama umur ekonomisnya. Umur ekonomis adalah periode waktu yang dianggap aset tersebut memberikan manfaat ekonomis kepada perusahaan. Amortisasi adalah proses pelunasan yang berlangsung selama jangka waktu atau jangka waktu tertentu dan juga terjadi secara bertahap. Nilai amortisasi ini akan diamortisasikan secara bertahap sesuai dengan asuran masing-masing. Amortisasi juga dapat dipahami sebagai penyebaran jumlah atau biaya modal sebagai aset atau aktiva tidak berwujud selama periode waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok. Perhitungan harga yang pertama ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi HPP adalah biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi, di mana biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Lalu selanjutnya ada harga pokok penjualan, yaitu perolehan atau pendapatan dari barang yang dijual oleh suatu perusahaan atau entitas usaha. Angka HPP didapat dari hitungan biaya produksi barang atau jasa secara langsung maupun tidak langsung. Biaya yang dimaksud termasuk pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, produksi overhead, dan variabel. Dengan kata lain, biaya yang termasuk dalam hitungan HPP adalah biaya dari awal proses produksi hingga akhir, ditambah biaya operasional secara garis besar. HPP adalah biaya yang didapatkan dari proses produksi selama periode tertentu. Salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung HPP adalah biaya produksi. Next. Selanjutnya ada perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran pendapatan serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Biasanya para pengusaha membuat laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas dan juga nilai investasi perusahaan. Laporan ini biasanya dibuat pada akhir atau periode akhir. Lalu selanjutnya ada perhitungan laporan neraca. Neraca merupakan salah satu dari 3 laporan keuangan yang sangat penting dalam praktik akuntansi. Maka dari itu, kita perlu memahami bagaimana cara menghitung neraca. Next. Selanjutnya ada perhitungan arus kas. Dalam Firmansyah dan Muhardika tahun 2018 menjelaskan bahwa controlling atau pengawasan adalah suatu konsep atau kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh manajemen bisnis dalam menilai suatu kinerja dan menentukan apakah kinerja yang ada sudah berjalan sesuai standar yang berlaku agar dapat dilakukan perbaikan dan pembaruan terhadap segala sumber daya secara efektif dan efisien. Next. Yang selanjutnya ada aspek keuangan dari Anayas Food and Drink. Untuk membangun usaha ini, permodalan adalah komponen penting dalam menjalankan bisnis ini. Rencana usaha Risol Erking ini menggunakan modal sendiri dan melakukan pinjaman kepada Bank BRI untuk mempercepat proses produksi. Perusahaan membutuhkan modal investasi tambahan untuk membeli beberapa mesin pendukung. Next. Selanjutnya ada perhitungan depresiasi dan amortisasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, sama gitu. Langsung aja ke next. Nah, ini merupakan hitungan harga pokok produksi dari perusahaan Anayas Food and Drink. Di sini bisa dilihat bahwa
Harga pokok yang kita butuhkan tahun 2024 itu sebesar 162 juta 49.430.417 rupiah. Next. Nah, yang selanjutnya ada perhitungan harga pokok penjualan. Anaya sendiri membuat kapasitas sebanyak 19.000 dengan harga jual 13.000 dan mendapatkan laba per unit sebesar 25%. Next. Selanjutnya ada rencana pinjaman dan pengembalian. Untuk rencana peminjaman dan pengembalian, perusahaan ini akan melakukan pinjaman kepada bank atau pihak lainnya sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar tagihan bank per bulan sebanyak 24 juta untuk mengharuskan melakukan pengembalian dari dana yang dipinjam. Next. Selanjutnya adalah perhitungan proyeksi. Bisa dilihat di tabel ini, tahun 2024 kapasitas permintaan sebanyak 24.750. Begitupun selanjutnya. Next. Nah, ini merupakan perhitungan proyeksi biaya. Next. Nah, ini untuk perhitungan proyeksi neracanya. Total aset kita ada di 300 jutaan. Next. Nah, ini untuk perhitungan proyeksi laba rugi. Kita punya laba bersih sebanyak 5.711.409 rupiah. Next. Nah, ini adalah perhitungan proyeksi titik pulang pokok dan TTP-nya sebesar 19,98% untuk 2024, 19,31% untuk 2025, 18,68% untuk 2026, 18,9% untuk 2027, dan 17,53% untuk tahun 2028. Next. Nah, ini untuk perhitungan arus kasnya. Kas bersih dari operasional yaitu sebesar 11.153.111 rupiah. Next. Nah, untuk perhitungan finansial rasio. Untuk perhitungan finansial rasio, rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rasio lancar, aktiva lancar, dan utang lancar. Lalu selanjutnya ada perhitungan rasio solvabilitas, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjang atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan likuiditas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rasio uang atas modal sama dengan total kewajiban dikurangi total aktiva dikali 100. Selanjutnya ada perhitungan rasio profitabilitas, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Salah satu jenis rasio profitabilitas adalah rasio margin laba yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu rasio margin laba bersih penjualan dikali 100%. Lalu selanjutnya perhitungan rasio aktivitas, yaitu menggambarkan kemampuan aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam menjalankan operasinya. Salah satu rasio fixed asset turnover yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu total penjualan dikurang aktiva tetap dikali 100. Untuk analisis kelayakan investasi, itu ada di PP-nya ada di 2 tahun 4 bulan. Next. Nah, ini untuk analisis kelayakan investasi di 1,66 untuk PI-nya. Next. Nah, ini untuk perhitungan MPP-nya dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Untuk MPP-nya itu sebesar 266.524.730 rupiah dengan bunga sebesar 14. Nah, ini untuk perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan IRR.
bunganya ada di 30%, untuk NPV-nya ada di 204.229.104 rupiah. Next. Selanjutnya kita langsung ke analisis SWOT aspek keuangan Anayas dan Ahja. Yang pertama ke analisis SWOT kekuatan dari Anayas. Anayas memiliki arus kas yang sehat. Untuk Anayas kekuatannya, arus kas yang sehat memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasi harian, membayar utang, dan melakukan investasi. Lalu sumber pendapatan yang beragam mengurangi resiko ketergantungan satu produk atau pasar. Lalu untuk kelemahannya, tingginya biaya operasional yang dapat mengurangi margin keuntungan. Lalu keterbatasan modal yang menghambat pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Lalu yang ketiga ada peluang memasuki pasar baru atau memperluas pasar yang sudah ada dapat meningkatkan pendapatan untuk perusahaan kita. Lalu meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Lalu yang keempat ada ancaman, mungkin pesaing yang tinggi dapat menekan harga dan margin keuntungan. Lalu perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah bisa menambah biaya atau membatasi operasional perusahaan. Lalu yang selanjutnya, analisis SWOT untuk perusahaan pesaing, yaitu perusahaan Ahja. Untuk kekuatannya, mungkin pesaing lebih memiliki modal yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk melakukan investasi dalam kapasitas produksi, pemasaran, dan teknologi yang lebih baik. Untuk kelemahannya, kurangnya diversifikasi produk atau pasar bisa membuat pesaing rentan terhadap perubahan dalam permintaan pasar atau gangguan dalam rantai pemasok. Lalu untuk peluangnya, ekspansi ke pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar di area yang sudah ada dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan untuk pesaing. Lalu yang terakhir untuk ancaman, kenaikan harga bahan baku bisa meningkatkan biaya produksi dan pengurangan margin keuntungan. Next. Kesimpulan dari aspek keuangan, ditinjau dari laporan keuangan perusahaan perlu untuk mengefisiensikan keuangan perusahaan agar dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Berdasarkan perhitungan kelayakan investasi dalam perusahaan dengan metode NPV, IRR, PV, dan rasio keuangan lainnya, maka dinyatakan bahwa perusahaan masih tergolong layak untuk dijalankan dan dikembangkan dengan lebih baik untuk mencapai target, visi, dan misi. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.